Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 ini, saya akan mengomentari Ferdy Sambo ngamuk-ngamuk di dalam penjara sambil ngancam-ngancam Kapolri. Terkait kasus penembakan Brigadir Joshua, di mana Baradae menembak Brigadir Joshua hingga mati atas suruhan Ferdy Sambo. Kasusnya sudah mulai terbongkar. Penembakan Brigadir Joshua ditembak Baradae atas perintah Ferdy Sambo. Maka waktu Ferdy Sambo ditahan di Makobrimob, di dalam ruang tahanan ngamuk-ngamuk sambil mengancam Kapolri akan membongkar semua rahasia petinggi polisi. Bareskrim yang memeriksa perkara setelah dibahas kasusnya dan melapor kepada Kapolri Listio Sigit bahwa sudah terbukti pembunuhan Brigadir Joshua yang ditembak Baradae atas suruhan Ferdy Sambo. Langsung diperintahkan Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Karena selama ini tidak pernah ada dugaan Ferdy Sambo ini sebagai tersangka kalau melihat lokasi pembunuhan keterangan pertama tersebut, di mana polisi tembak polisi tidak ada nama Ferdy Sambo jadi tersangka. Tetapi sekarang karena Baradae merubah keterangannya sedikit, di mana katanya yang menembak itu yang menembak itu adalah Baradae kepada Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo. Sehingga terbuktilah sekarang sebagai bukti permulaan sudah cukup bukti, sehingga langsung dia diperintahkan Kapolri Listio Sigit untuk ditetapkan sebagai tersangka. Ferdy Sambo besar pengaruhnya di lingkungan kepolisian selaku pejabat Propam, khusus memeriksa polisi yang salah. Ferdy Sambo ini tugasnya termasuk ditakuti di lingkungan kepolisian karena setiap polisi yang melakukan kesalahan dia yang melakukan pemeriksaan, maka semua petinggi polisi tersebut tahu dia kesalahan-kesalahannya yang pernah dilakukan pada masa lalu, sehingga dia sering sampai mengancam juga Listio Sigit selaku Kapolri Republik Indonesia tersebut, sehingga tetap dia mengancam-ngancam. Sebaiknya Ferdy Sambo jangan suka mengamuk-ngamuk dalam tahanan yang mengganggu keamanan dan ketertiban, yang merugikan dirinya Ferdy Sambo sendiri. Karena Ferdy Sambo ini kan sudah tidak ada lagi kekuatannya. Dia sudah tidak bisa lagi memeriksa orang dan juga tidak dipandang orang lagi. Dia sudah di dalam tahanan. Tetapi menentang yang masih aktif tentu gampang saja bagi seperti Kapolri untuk menjebloskannya ke penjara sesuai dengan aturan hukum. Jadi tidak seenaknya. Sehingga setiap nanti dia melakukan ngamuk-ngamuk, Ferdy Sambo melakukan ngamuk-ngamuk sambil mengancam, sesuatu sudah tidak didengar orang lagi omongannya dia nggak angin lalu, karena dia sendiri sudah melakukan perbuatan kejahatan sampai hati dia membunuh Brigadir J yang dengan menyuruh Baradae untuk membunuh Brigadir J tersebut atas suruhan daripada Ferdy Sambo. Sampai hati dia sampai hati dia untuk mencabut nyawa orang, karena diduga ada tekanan Presiden Joko Widodo agar Kapolri bersikap netral dan jangan ditutupi berlaku adil. Kalau melindungi Ferdy Sambo, taruhannya Kapolri Listio Sigit bisa diganti dengan yang lebih baik. Akibatnya Kapolri tidak menutupi kasusnya dengan menetapkan Ferdy Sambo sesuai keterangan Baradae selaku pelaku penembakan kepada Brigadir Joshua yang tahu cerita atau kejadian yang sebenarnya. Jadi Baradae ini sangat inti nih dalam perkaranya tersebut, sehingga dia
bisa juga sebagai saksi inti dia nantinya. Harapan saya, polisi tidak boleh takut sama ancaman Ferdy Sambo dan diperketat tahanannya dan penjagaannya di dalam penjara di Makobrimob tersebut, sehingga aman, tidak ada lagi dia bisa bercerita kepada masyarakat. Jadi inilah saya lihat di mana Ferdy Sambo ini suka melakukan pengancaman terkait kasus penembakan Brigadir Joshua, di mana Baradae menembak Brigadir Joshua hingga mati atas suruhan Ferdy Sambo. Kasusnya sudah mulai terbongkar, penembakan Brigadir Joshua ditembak Baradae atas perintah Ferdy Sambo. Maka waktu Ferdy Sambo ditahan di Makobrimob, di dalam ruang tahanan ngamuk-ngamuk sambil mengancam Kapolri akan membongkar semua rahasia petinggi polisi. Bareskrim yang memeriksa perkara setelah dibahas kasusnya dan melapor kepada Kapolri Listio Sigit bahwa sudah terbukti pembunuhan Brigadir Joshua yang menembak Baradae, yang menyuruh Baradae untuk menembak Brigadir J. Jadi akibatnya Ferdy Sambo ditetapkan tersangka oleh Kapolri Listio Sigit tersebut. Jadi hal itu sudah sesuai aturan dan sudah cukup bukti memang Ferdy Sambo besar pengaruhnya di lingkungan kepolisian selaku propam, khusus memeriksa polisi yang melakukan kesalahan. Sebaiknya Ferdy Sambo yang suka mengamuk-ngamuk ditahan yang mengganggu keamanan dan ketertiban, yang merugikan dirinya sendiri. Karena diduga ada tekanan Presiden Joko Widodo agar Kapolri bersikap netral, jangan ditutup-tutupi, berlaku adil. Kalau melindungi Ferdy Sambo, taruhannya Kapolri Listio Sigit bisa diganti dengan yang lebih baik. Akibatnya Kapolri tidak menutup-nutupi kasusnya dengan menetapkan Ferdy Sambo sesuai keterangan Baradae selaku pelaku penembakan kepada Brigadir J. Joshua yang tahu cerita atau kejadian yang sebenarnya. Harapan saya, polisi tidak boleh takut sama ancaman Ferdy Sambo dan diperketat tahanannya di Makobrimob dan penjagaannya. Sekian dan terima kasih.